Tubuh kita tuh ya isinya rahasia semua. Pernah nggak sih kamu kepikiran soal misteri-misteri kecil yang terjadi setiap hari? Yuk, kita coba cari tahu bareng-bareng. Coba deh, ingat-ingat lagi pas kita kecil. Rasanya kan kita tumbuh terus ya, nambah tinggi, nambah tinggi. Tiba-tiba, jreng, kayak ada tombol off-nya gitu. Pertumbuhan kita berhenti. Kok bisa gitu ya? Atau gini deh, pernah nggak lagi agak bete, terus kamu paksain senyum? Aneh ya, tapi kok rasanya jadi sedikit mendingan kan? Itu sebenarnya apa sih yang terjadi dalam badan kita? Nah, semua jawaban itu ternyata ada di sebuah sistem pesan rahasia yang super canggih di tubuh kita. Bayangin aja, ada jutaan kurir super kecil yang nggak kelihatan, warawiri nganterin perintah ke seluruh penjuru tubuh. Oke, sekarang waktunya kita bongkar siapa sih sebenarnya para pembawa pesan rahasia ini. Dan inilah dia, hormon. Gampangnya gini, hormon itu, ya, zat kimia yang tugasnya jadi kurir pesan. Dibuat di satu bagian tubuh, terus jalan-jalan buat ngasih perintah ke bagian lain. Pertumbuhan, emosi, semua mereka yang atur. Cara kerjanya tuh kelihatannya simpel tapi efisien banget. Jadi pertama, hormon dilepas ke aliran darah, kayak surat yang dihanyutkan di sungai. Terus, mereka lewat tol super cepat di tubuh kita buat nyamperin organ targetnya. Dan terakhir, pas udah sampai, mereka langsung kasih instruksi. Kalau mau diibaratkan zaman sekarang ya, anggap aja hormon itu pesan WhatsApp-nya tubuh kita. Dikirim tanpa suara, tapi langsung dibaca, dan perintahnya langsung dikerjain. Semuanya senyap, di balik layar. Nah, sekarang kita udah dapet gambaran dasarnya kan? Yuk kita lihat gimana para kurir ini ngatur sesuatu yang personal banget buat kita, yaitu perasaan. Ingat kan pertanyaan di awal tadi? Kita bahas sekarang yuk. Bener nggak sih, cuma dengan senyum aja bisa bikin badan kita lebih sehat secara biologis? Jawabannya, iya banget. Jadi, pas kamu senyum, otak tuh langsung ngelepasin hormon-hormon keren kayak endorfin dan serotonin. Mereka ini ibaratnya pereda nyeri alami plus peningkat mood. Efeknya, wah nyata banget. Stres turun, otot jadi rileks, bahkan sistem imun kita jadi makin kuat. Dan ini nih yang paling gokil. Otak kita tuh ternyata nggak bisa bedain mana senyum yang beneran tulus, mana yang palsu. Jadi meskipun kamu senyumnya terpaksa, sinyal fisik dari otot muka kamu itu udah cukup buat ngeprank otak biar ngeluarin hormon bahagia tadi. Istilah fake it till you make it itu ternyata beneran ada sainsnya loh. Prinsip yang sama juga berlaku buat rasa sakit. Waktu kita luka, kan saraf langsung kirim sinyal alarm ke otak. Tapi tubuh kita punya sistem pertahanan yang canggih banget. Sebagai balasan, dia langsung keluarin hormon kayak endorfin. Ibarat pasukan pemadam kebakaran internal kita yang tugasnya jadi pereda nyeri alami biar kita bisa nanganin rasa sakit itu. Oke, cukup soal perasaan. Sekarang kita pindah ke penampilan. Yuk kita lihat gimana hormon-hormon ini benar-benar ngebentuk fisik kita. Ini nih, pertanyaan klasik. Kenapa sih kumis sama jenggot itu umumnya cuma tumbuh di laki-laki? Jawabannya, ya apalagi kalau bukan hormon. Biang keladinya itu hormon yang namanya testosteron. Cowok itu produksinya banyak banget, makanya perintah buat numbuhin rambut di muka itu kuat. Nah, cewek juga punya testosteron, tapi kadarnya jauh lebih rendah. Jadi, perintah buat numbuhin jenggot itu kayak nggak pernah nyampe gitu. Nah, sekarang kita balik lagi ke misteri tinggi badan. Kenapa sih kita nggak tumbuh terus sampai tua? Kenapa ada batasnya? Semuanya itu udah ada jadwalnya yang diatur sama hormon. Waktu kecil, pertumbuhan kita stabil. Masuk masa puber, ada lonjakan pertumbuhan yang super cepat. Terus, pas akhir remaja, hormon ngasih sinyal ke lempeng pertumbuhan di ujung tulang kita buat nutup dan ngunci. Nah, kalau udah kekunci, ya udah pertambahan tinggi badan yang signifikan berhenti di situ. Oke, siap ya buat pertanyaan yang paling bikin penasaran sejagat raya. Kenapa laki-laki punya puting? Tenang, ini bukan salah desain kok. Ada penjelasan biologisnya yang masuk akal banget. Jadi ceritanya gini, waktu di awal banget perkembangan janin, kita semua, mau cewek atau cowok, dimulai dari cetak biru tubuh yang sama persis. Nah, puting itu kebentuk di tahap awal yang netral ini. Baru setelah itu hormon-hormon gender masuk dan nentuin arah perkembangan kita. Jadi puting di cowok itu sebenarnya kayak sisa-sisa peninggalan dari cetak biru universal kita. Setelah lihat semua contoh tadi, jadi jelas banget kan betapa gedenya peran hormon. Mereka ini benar-benar sutradara utama kehidupan kita.
Memang, hormon seks utama itu diproduksi di testis buat laki-laki dan ovarium buat perempuan. Tapi, yang ngasih perintah ke mereka itu bos besarnya yang ada di otak, namanya kelenjar pituitari. Jadi, ini tuh sistem komando yang rapi dan terhubung banget. Jadi, kalau mau disimpulin, hormon itu ya mereka adalah dalang di balik layar tubuh kita. Mereka yang ngatur pertumbuhan, mereka yang ngendaliin emosi kita, dan mereka juga yang mastiin semuanya seimbang biar kita tetap sehat. Jadi, lain kali kamu ngerasa senang, lapar, atau ngantuk, ingat ya, ada pasukan kurir kimia yang lagi sibuk banget kerja di dalam tubuhmu. Dan ini bikin kita mikir kan, hormon apa lagi ya yang sekarang ini lagi ngatur hidup kita tanpa kita sadar sedikit pun.